Gazel mengarahkan pedangnya ke arah Kondo. Kini Gazel dipenuhi kekuatan yang sangat luar biasa. Kondo seketika menembak perut Gazel. Seketika Gazel langsung ambruk dengan posisi berlutut. "Woi, curang lu. Apa ini yang kau anggap pendekar pedang terhormat ucap Gazel dengan kesal kepada Kondo. Tapi Kondo dengan santainya berkata, "Waktu bermain udah berakhir Gazel. Aku akan melakukan apapun untuk kemenangan Kaisar." Gazel mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya nggak kuat dan Gazel pun jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tanpa ampun, Kondo menembak Gazel dengan peluru khusus. Hal itu Kondo lakukan karena dia tahu jika Gazel bukan manusia kaleng-kaleng cuy. "Menyerahlah, Raja Gazel. Aku tidak akan membunuhmu," ucap Kondo. Hakuro hanya bisa berdiri pasrah melihat semua itu. Di lain cerita, pasukan Gabiru mulai penyerangan dan beberapa musuh dapat dikalahkan. Di situ Gabiru menggila dengan kekuatannya dan melesat maju sendirian. Lalu tiba-tiba Gabiru melihat seseorang berkacamata, yaitu Malcolm. Gabiru meminta Malcolm menjadi musuhnya. Malcolm adalah penjaga kaisar dengan posisi 1 digit di kekaisaran. Malcolm melihat Gabiru sedikit emosi. Dia melepaskan kacamata dan berkata, "Namamu Gabiru. Kau telah mengacaukan pekerjaanku. Kau akan membayarnya dengan nyawamu," ucap Malcolm. Gabiru hanya tertawa dan pertarungan antara Kadal dengan pria berkacamata itu pun dimulai. Sebelum itu kita flashback dikit, tepatnya 800 tahun yang lalu. Kondo dan Malcolm pernah bertarung. Saat itu Malcolm kalah telak dari Kondo Tatsuya. Kemampuan Malcolm ini bisa meniru kekuatan dan wujud seseorang. Dan kita kembali ke masa saat ini. Gabiru sudah bersiap melawan Malcolm. Seketika wujud Malcolm berubah menjadi Kondo Tatsuya. Dan Malcolm juga memiliki kemampuan dari Kondo, meskipun cuma 80%. Malcolm memiliki senjata legendaris yang bentuknya bisa berubah-ubah. Dan senjatanya yang awalnya pistol berubah menjadi pisau militer milik Kondo. Sementara Gabiru tetap dengan tombak pemberian ayahnya. Pertarungan perkadalan dimulai. Kemampuan dan gaya bertarung Malcolm gak kalah jauh dengan Kondo. Dalam hal kekuatan, Gabiru sedikit lebih unggul. Tapi dalam hal teknik, Malcolm masih jauh di atas Gabiru. Serangan bertubi-tubi dari Malcolm membuat Gabiru kesulitan. Lambat laun, Gabiru pun terluka oleh serangan Malcolm dan jatuh ke tanah. Sontak Soka menoleh dan berkata, "Oni-chan." Soka dan anak buah Gabiru berusaha menghampiri Gabiru yang terluka dan melindunginya. Serangan Malcolm mirip Kondo, membuat Gabiru sulit untuk disembuhkan. Anak buah Gabiru satu demi satu mulai berjatuhan. Meskipun banyak yang berjatuhan, mereka masih tetap hidup. Dan cuma tinggal waktu saja sih dibantai Malcolm. Gabiru mencoba untuk mengangkat badannya dan berkata, "Soka, cukup, tinggalkan tempat ini." Namun Soka tidak menoleh ke Gabiru dan dia tetap fokus memandang ke depan dengan senyuman sambil mengatakan, "Aku menolak, Kak. Aku hanya menuruti permintaan Tuan Sohe." Soka mencoba untuk tidak meneteskan air mata dan berkata, "Cepat lari, jika kau terus di sini kau akan mati." Sambil mencoba untuk berdiri, Gabiru juga nahan tangisannya. "Apa yang kau katakan, Soka? Ini tugasku sebagai komandan untuk berkorban. Kau hanya bertugas menyelamatkan yang terluka," ucap Gabiru. Namun Soka tetap menolak keinginan kakaknya itu. Gabiru yang sangat percaya diri pada kekuatannya sudah tidak ada lagi. Kini yang tersisa hanyalah Kadal yang putus asa pada keadaan. Sementara bawahnya tetap menyemangati dirinya. Gabiru merasa malu melihat dirinya yang terlalu mudah menyerah. Gabiru pun memulihkan dirinya. Nggak lama datang Zonda dan Veyron bawahan Ultima. Mereka berdua dikasih tugas dari Ultima untuk membantu dan melindungi Gabiru jika terdesak. Kini Veyron berada di hadapan Malcolm. Meskipun begitu, Malcolm gak peduli dan lebih memilih untuk membunuh Gabiru duluan. Menurut Malcolm, Gabiru adalah musuh yang tangguh dan berbahaya jika dibiarkan hidup. Veyron langsung menyerang Malcolm dengan pedang miliknya. Serangan itu membuat Malcolm sedikit terluka, tapi itu bukan masalah besar bagi Malcolm. Di sana, Soka membantu Veyron untuk menyerang, tapi tetap saja mereka terdesak oleh Malcolm. Sedangkan Zonda berusaha memulihkan Gabiru. Gak lama, ada seseorang menghubungi Malcolm. "Aku sudah dipanggil. Mari kita bertemu lagi suatu hari nanti," ucap Malcolm. Di lain cerita, seseorang yang bernama Ben, pasukan draft, bertumbuk dengan Footman. Pertarungan itu sangat sengit, namun Footman masih terlihat lebih unggul daripada Ben. Gak lama, Popio datang, dan saat bertarung ini, Footman sedang dikendalikan cuy. Jadi kekuatan Footman gak maksimal. Henrietta berserta pasukannya menyerang Trish, namun Trish menghindarinya dengan mudah. Trish berkata jika Popio merupakan pria yang lemah yang gampang dimanfaatin. Popio emosi saat mengingat jika dulu menjadi orang yang bodoh dengan mudah dimanfaatkan oleh Trish. Di lain cerita, Gobia lagi mikirin cara terbaik untuk menang. Gobia tahu batasan dirinya tidak lebih kuat dari Trish dan Footman. Maka dari itu, Gobia mikirin sebuah rencana yang cerdik untuk mengalahkan musuh.
Di situ, Moss membagikan informasi yang dia ketahui tentang perang kepada Gobia. Dari semua situasi yang ada di sana, mereka menyimpulkan ritual yang dilakukan Cagalli sulit dihentikan. Gobia menghibur dirinya sendiri jika pertarungan ini bisa dia menangkan. Dan dia pun memutuskan untuk melawan Kish. Di lain cerita, di depan Kondo, berdiri seorang pria berpakaian samurai. Dia adalah Akira. Bunuh dia, Akira. Aku tidak akan menghalangimu, ucap Esprit yang tidak mau terlibat pertarungan dengan Kondo. Dan di sini Esprit mengobati Hakuro dan Gazelle. Akira adalah pendekar pedang yang selama 300 tahun belum pernah dikalahkan siapapun. Saat melihat Akira, Hakuro kaget karena menurutnya Akira sangat mirip dengan kakeknya yang sama-sama pendekar pedang juga. Namun Akira berkata jika dia nggak ingat Hakuro dan dia juga bukan kakek dari Hakuro. Gazelle menyimpulkan karena kesamaan kematian kakek dari Hakuro dan kebangkitan Akira bersamaan, dia menyimpulkan jika kakek dari Hakuro bereinkarnasi jadi iblis yang bernama Akira. Akira dan Kondo pun saling beradu pedang. Namun tiba-tiba Kondo memasukkan pedangnya lagi dan berkata jika dia nggak punya waktu dengan Akira dan harus segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah mengatakan itu, Kondo pergi. Melihat Kondo melangkah pergi, entah mengapa Akira berkeringat dingin saat melihat kekuatan Kondo. Di lain cerita, Gadra juga bertemu Valkyrie yang lain. Mereka berdua pun mengobrol. Di sini Gadra membahas Masayuki dan Valkyrie nggak tahu apa-apa tentang Damrata yang selama ini melindungi Masayuki. Gadra memberitahu Valkyrie jika Rudra dan Masayuki sangat mirip. Sontak Valkyrie kaget mengetahui informasi tersebut karena Gadra sudah memberikan informasi yang sangat berharga. Valkyrie pun memberikan pengampunan dengan tidak membunuh Gadra. Nggak lama, Valkyrie meninggalkan Gadra dan dia pun terbang sambil meraung. Dari raungan itu, tiba-tiba muncul sebuah portal dimensi. Dari sana muncul banyak pesawat terbang. Gadra nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadra ingat jika menurut prediksi Rimuru, harusnya pesawat-pesawat itu akan sampai dalam 3 hari. Namun ternyata pesawat terbang dapat dipanggil oleh Valkyrie. Gadra mengingat perkataan Rimuru, jika melakukan teleport pada pesawat terbang adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Namun anehnya di sini Valkyrie bisa melakukan itu. Valkyrie menteleport 30.000 pasukan Legion Warcraft dan 300 pesawat terbang. Valkyrie pun menaiki pesawat dan Valkyrie disambut oleh pasukannya yang pada awalnya seorang pria bernama Samuel dan Gladim menganggap jika Valkyrie adalah gadis yang lemah. Namun setelah melihat sendiri kekuatan Valkyrie dapat memindahkan pesawat pakai teleport, mereka pun menaruh rasa hormat pada Valkyrie. Valkyrie memberikan perintah untuk membawanya beserta pesawat yang lain ke tempat bocil kematian Veldora. Saat Valkyrie menyebut Veldora dengan bocah, Samuel dan Gladim akhirnya tahu jika Valkyrie adalah True Dragon. Di lain cerita, klon Valkyrie yang lain bertarung melawan trio iblis mematikan. Meskipun kalah, trio iblis mematikan masih belum menyerah. Testarossa bersyukur karena Rimuru memberikan mereka nama dan tubuh. Berkat hal itu, trio iblis mematikan bisa memberikan sedikit perlawanan kepada Valkyrie. Meskipun kini cuma bisa terbaring di tanah. Testarossa berkata jika dia sudah memahami konsep klon keberadaan paralel yang dimiliki Valkyrie. Semakin banyak klon yang Valkyrie gunakan, maka semakin sedikit pula mana yang dimiliki Valkyrie yang asli. Ultima menyimpulkan jika serangan mereka tidaklah sia-sia. Mereka bertiga bahagia meskipun lawannya cuma klon. Setidaknya mereka udah membuat klon milik Valkyrie kehilangan banyak mana, dan hal itu tentu saja membuat Valkyrie yang asli rugi. Valkyrie kagum dengan Testarossa yang bisa mengetahui kekuatan miliknya, sedangkan Carrera berkata jika Valkyrie terlalu ceroboh daripada Veldora. Meskipun agak kesal dengan bacotan Carrera, entah mengapa di satu sisi Valkyrie sebagai kakak bahagia melihat adiknya kini sudah ada perubahan. Karena hal itu, Valkyrie udah nggak punya niat bertarung lagi dengan 3 iblis mematikan itu. Dan saat itu juga, entah mengapa Valkyrie melepaskan mereka bertiga. Dalam sekejap, semua klon milik Valkyrie menghilang dan kembali ke tubuh utama untuk melawan Veldora. Karena saat ini dia bertarung dalam bentuk naganya. Bagi Valkyrie untuk menghadapi Veldora nggak boleh main-main, karena bisa-bisa dia kalah. Saat semua klon milik Valkyrie menghilang, aura berwarna merah memenuhi tubuh Valkyrie. Bahkan aura itu bisa membakar pepohonan yang berada di dekatnya. Sedangkan aura milik Veldora juga membuat angin mulai berdatangan. Dua True Dragon itu kini saling berhadapan sejak 2000 tahun yang lalu. Terakhir kalinya mereka bertemu. Suara dalam hati Valkyrie berkata jika dia mengakui bukan hanya otongnya Veldora yang besar, tapi kekuatannya juga besar. Valkyrie menganggap jika nanti dia kalah, Valkyrie masih punya keyakinan jika Veldora akan didominasi kekuatan Rudra. Namun di satu sisi, Valkyrie nggak mau merepotkan Rudra, jadi Valkyrie berniat untuk mengalahkan dan menangkap Veldora tanpa memakai kekuatan milik Rudra. Pertarungan pun dimulai. Nafas naga super panas dikeluarkan Valkyrie. Namun Veldora dapat dengan mudah menghindari serangan itu. Di situ Veldora lebih memilih menghindar karena dia tahu jika membalas serangan itu, maka aliran sihir milik Veldora akan terganggu
Dan otomatis, jika terganggu, maka kekuatan Veldora akan berkurang. Veldora memiliki intuisi seperti itu, berkat dia memiliki skill ultimate yang bernama Raja Investigasi. Di sini, Felgrin berpendapat, menurutnya, Veldora bisa jadi ancaman untuk rencana yang dimiliki Rudra. Di saat yang sama, Veldora nggak sabar dan langsung menyerang Felgrin menggunakan sihir badai. Namun serangan itu tidak dapat membuat Felgrin terluka sama sekali. Setelah serangan itu, kakak berarti itu kini mengobrol sebentar sambil sedikit bercanda. Dari obrolan itu, Felgrin tahu jika Veldora punya skill ultimate Raja Investigasi. Kini Felgrin mengakui memuji Veldora dan dia jadi semakin ingin memiliki Veldora untuk bergabung dengannya. Veldora tiba-tiba berkata, "Punggungku selalu gatal tiap kakak memujiku." Meskipun Veldora mengucapkan dengan bercanda, tapi sebenarnya dia tahu jika aura yang dimiliki Felgrin telah berubah dan menjadi semakin besar. Tubuh Felgrin dipenuhi aura yang sangat besar dan dia mulai serius melawan Veldora. Felgrin menggunakan sihir tingkat nuklir yang bernama Thermal Beam Cannon. Dari sihir itu muncul 11 cahaya menuju Veldora. Di situ Veldora memakai pertahanan sihir miliknya, namun serangan Felgrin dapat menembus dan melukai tubuh Veldora. Felgrin kagum dengan Veldora. Felgrin berkata, "Aku kagum padamu, cuma dapat luka seperti itu." Sedangkan Veldora hanya tertawa dan mengatakan, "Jangan bangga dulu kakak, sebelum kau benar-benar mengalahkanku." Kini Veldora membalas Felgrin dengan menggunakan sihir Mist of Darkness of Destruction. Sihir badai milik Veldora dapat melukai dan mengempaskan Felgrin. Seketika, Felgrin emosi dan mengeluarkan 10 serangan panas. Sontak Veldora dihujani api, namun Veldora dapat menghindari serangan kakaknya itu. Di detik itu juga, Felgrin melesat menuju Veldora. Veldora saat itu bingung mau kabur. Kakaknya di atas dirinya dan di bawah ada tanah yang penuh dengan larva panas karena hujan api milik Felgrin tadi. Aura panas seperti lava memenuhi tubuh Felgrin. Felgrin mencoba mengurung diri Veldora. Harusnya saat itu Veldora nggak bisa gerak karena terkurung. Namun Veldora dengan cerdiknya dia berhasil meloloskan diri dengan merubah ke bentuk manusianya. Felgrin nggak nyangka jika sekarang Veldora sudah setingkat dengan dirinya. Waktu di Tempest, Veldora udah melawan banyak orang hanya untuk latihan. Jadi kini Veldora udah memiliki banyak pengalaman dan hal itu membuat Veldora bisa membuat keputusan dengan cepat seperti tadi. Veldora juga masih menyimpan skill yang sangat bagus yang sudah dia kembangkan sendiri saat berkonsultasi dengan Rimuru. Rimuru bagi Veldora adalah orang yang sangat menakjubkan dan luar biasa. Veldora sangat bersyukur mempunyai teman seperti Rimuru. Sedangkan skill yang baru diciptakan Veldora adalah skill yang telah diakui oleh Rimuru. Seketika Veldora mengeluarkan serangan petir melalui mulutnya yang bernama Winster Storm Attack. Serangan itu langsung menghantam Felgrin. Sontak Felgrin terluka dan kesakitan. Sambil menahan rasa sakit, Felgrin berkata, "Aku tidak percaya ini. Sial. Apa yang baru saja kau lakukan, Veldora?" Veldora hanya tertawa melihat serangan miliknya dapat memberikan luka pada tubuh kakaknya. Luka itu nggak fatal, tapi ya tetap sakit menurut Felgrin. Namun itu semua adalah jebakan yang sudah direncanakan Felgrin. Felgrin sengaja menerima serangan Veldora agar Veldora lengah. Dan saat Veldora lengah, sebuah pesawat sudah mendekati Veldora. Dari pesawat ada Kondo menembakkan sebuah peluru yang hanya bisa digunakan sehari sekali, yaitu peluru kamikaze. Peluru kamikaze itu melukai dan membuat seorang naga wibu kesakitan. Di situ Veldora emosi karena kakaknya nggak sportif. Sedangkan kepala Veldora terasa sangat sakit karena terus diperingati tentang hal berbahaya. Saat Veldora mau menghubungi Rimuru, Veldora melihat seseorang lagi di dalam pesawat. Veldora mengira jika orang itu adalah Masayuki, namun itu adalah Rudra. Di saat bersamaan, Veldora juga merasakan sesuatu. Veldora merasa jika ada seseorang yang ingin mendominasi dirinya. Veldora dan Rimuru masih terhubung dengan koridor jiwa. Maka dari itu, Veldora nggak mau Rimuru juga kena dominasi seperti dirinya. Di saat itu, Veldora memutuskan koridor jiwa antara dirinya dan Rimuru. Bagi Veldora, dia nggak masalah didominasi Rudra, asalkan dia dapat melindungi Rimuru. Suara dalam hati Veldora berkata, "Sisanya kuserahkan padamu, Rimuru." Dengan kata-kata terakhir itu, kesadaran Veldora tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Sementara Rimuru dipenuhi emosi dalam dirinya. Perasaan emosi dalam jiwa Rimuru sangat berbeda dengan kematian Shion saat itu. Saat mengetahui dia kehilangan teman pertamanya yaitu Veldora, gejolak dalam hati Rimuru serasa memuncak. Benimaru mendekati dan bertanya kepada Rimuru, "Tuan Rimuru, bagaimana selanjutnya? Sepertinya kita dikurung di sini." Sedangkan Raphael cuma bisa minta maaf terus sama Rimuru atas kejadian ini. Rimuru berkata kepada Raphael, "Don't worry my friend. Semua emosi ini akan aku luapkan kepada kepala-kepala musuhku." Rimuru memerintahkan semua para bawahnya untuk bersiap. Murka Rimuru akan segera memusnahkan para musuh. Di situ Laplace berkata, "Jika kita tidak bisa keluar dari kurungan dimensi ini, Rimuru, namun berkat bantuan Raphael Sensei, semuanya jadi mungkin." Rimuru menggunakan spesif
dan membuat mereka keluar dari kurungan dimensi yang diciptakan musuh. Seketika, Rimuru dan pasukan yang lainnya langsung tiba di tempat Rudra, Veldorat, Kondo, dan Velgreen. Tanpa banyak bacot, Rimuru memerintahkan Raphael mengevolusi 3 iblis mematikan milik Tempest untuk menjadi True Demon Lord. Rimuru benar-benar gak memperlihatkan belas kasihan sama sekali. Rimuru ingin memperkuat semuanya hingga musuhnya menjadi bubur. Emosi yang belum pernah diperlihatkan Rimuru sangat-sangat membuat semua orang merinding dibuatnya.